Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sangat kita muliakan dan kita doakan tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Haji Rusyanto dan Ibu Hajjah Reflita Wahid. Kita doain Bapak Ibu sekalian ya, agar kedua tamu Allah ini Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan yang sempurna, pergi dan pulang lancar perjalanannya, keluarga yang ditinggal dalam lindungan dan bimbingan Allah, dan kembali ke tanah air membawa haji mabrur insya Allah. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Eka. Salam kenal saja. Alhamdulillah di majelis ini ketemu. Dan juga yang sama-sama kita hormati para guru-guru, para asatidzah yang tidak saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada para beliau. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang insya Allah yang hadir di majelis ini dalam waktu tidak lama segera mendapat undangan Allah. Pengen gak Bu? Bapak pengen gak Pak? Pas nih, bapaknya pengen, ibunya pengen. Ntar pulang di rumah lihat di bawah kasur, singkap-singkap di bawah kasur. Kira-kira duit apa bangsat Bu? Ya. Kalau duit buru-buru daftar ya. Kalau udah kepengen, kata Nabi apa? Man aradal hajja falyata'ajjal. Kalau udah kepengen, buru-buru, jangan ditunda-tunda. Ini pesannya pesan Nabi, Bapak Ibu sekalian ya. Semuanya pasti kepengen. Kadang-kadang kita masih memprioritaskan program-program ini dan itu ya. Tapi program kita ketemu Allah, kadang-kadang kita belakangi. Padahal Nabi udah pesen, man aradal hajja falyata'ajjal. Jadi kalau udah kepengen cepet-cepet, fa innahu la yadri ma ya'ridu lahu. Ini kata Rasulullah nih Pak. Kenapa suruh cepat-cepat? Karena kamu tidak tahu apa yang akan menimpa kamu esok. Hari ini kita seger buger, besok udah dijemput Israel. Betul nggak Bu? Ya, Israel tiap hari ngiter aja tuh. Ya, tidak pandang dia tua atau dia muda.
Kalau udah dijemput Israel, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ditunda-tunda. Ya Israel, entar dulu, saya belum haji, bisa nggak? Enggak. Ya, maka mumpung lagi seger, mumpung lagi sehat, buru-buru. Hari ini kita mungkin lagi banyak duit, tapi belum tentu esok. Kita nggak tahu apa yang akan menimpa kita. Namanya harta, Bapak Ibu sekalian, kalau Allah udah ambil, nggak pakai hitungan bulan, hitungan menit ludes. Betul nggak, Bu? Banyak orang sekarang gara-gara ngeklik WA, diretes ATM-nya. Ya, habis dah tuh. Digondol maling, yang kagak ketahuan malingnya di mana. Artinya apa? Kalau Allah udah ambil rezeki kita, enggak hitungan hari, enggak hitungan bulan, hitungan detik habis. Pas sudah habis ya, kalau begitu mah tadi gua daftar haji dah. Ya Pak ya. Makanya insya Allah mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini, dengan hadirnya kita di sini, apa nih pesan Al-Maghfurlah guru kita Pak Haji Ali? Kalau lo pengen cepet pergi haji, diundang walimatus safar, datang. Tuh pesan beliau begitu tuh. Maka insya Allah yang hadir semua ya, biar segera Allah panggil jadi tamunya. Ya. Jadi kalau udah amin, pulang ntar buru-buru. Ya, bukan di mulut doang ya. Adanya di mana? Di kaki sama di kantong. Daftar sekarang yang reguler, Bapak Ibu sekalian, berangkatnya 30 tahun yang akan datang. Lumpuh-lumpuh deh ya. Ya. Tapi jangan pikirin itu, jangan. Kewajiban kita mah ngantri. Kewajiban kita daftar. Masalah Allah panggil atau Allah tidak panggil, itu urusan Allah. Nih, hari ini Bapak Ibu sekalian, dua pelajaran yang sangat berarti buat kita semua. Ya, saya sampaikan dua poin. Pak Haji Rusyanto, Ibu Haja Reflita ini ngasih pelajaran 2 poin buat kita. Poin pertama. Nih yang pertama apa yang kedua dulu nih saya bahas nih ya. Yang pertama dulu. Apa yang pertama Pak? Pak Haji Rusyanto dan Ibu Haja Reflita, beliau udah 8 kali Bu ke Mekah. Masya Allah ya. Hajinya yang hari ini yang kedua. Tapi bukan untuk pribadi beliau, bukan. Untuk badal haji orang tuanya. Tuh. Apa pelajaran Bapak Ibu sekalian? Tugas kita minta sama Allah, ya Allah, sempurnakan rukun Islam kami. Nanti yang menyempurnakan boleh diri sendiri, boleh orang lain. Mau anak kek, mau menantu kek, mau cucu kek, mau orang lain. Ini bapak saya, ini emak saya, udah berada di alam kubur, belum haji, saya hajikan. Oleh tuh. Ya, makanya Bapak Ibu jangan pernah lepas doa minta haji. Walaupun secara fisik ya, bukan kita yang berangkat. Seperti Pak Haji Rusyanto sekarang. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, orang tua Bapak Haji Rusyanto, orang tua Ibu Haja Reflika, setiap saat, setiap hari minta haji. Tetapi cara Allah menghajikannya bukan diri sendiri, bukan melalui orang lain, yaitu anaknya sendiri. Masya Allah ya. Makanya Bapak Ibu sekalian ya, dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kata beliau apa? Ada ibadah yang boleh diwakilkan orang lain, ada ibadah yang tidak boleh diwakilkan. Tuh, kata beliau ya.
Jadi ada ibadah yang boleh diwakilkan oleh orang lain, ada ibadah yang nggak boleh. Apa? Yang pertama, ibadah yang berkaitan finansial, duit, boleh diwakilin. Ya, seperti apa? Sedekah, zakat, infak. Ya, Pak Rusyanto, saya titip duit ya, nanti sono sedekahin. Di Mekah disedekahkan, dijariain. Pak Rusyanto, saya titip duit nih, beliin Quran, nanti sono beli Quran untuk wakaf Quran, niat buat almarhum ibu saya. Boleh. Ya, jadi yang berkaitan dengan finansial boleh diapain? Diwakilkan. Yang kedua, ibadah yang berkaitan dengan fisik tidak bisa diwakilkan. Sholat, ya, kalau bisa disolatin Bu ya. Sholat sendiri, puasa sendiri, ya. Gua lemes banget ini, udah lu wakilin aja deh, gua nggak puasa dah. Nah, kagak bisa. Ya. Yang ketiga, ibadah yang berkaitan fisik dan ibadah yang berkaitan finansial. Apa? Haji dan umroh. Finansialnya ada, fisiknya ada, boleh diwakili. Mau badal haji boleh, mau badal umroh boleh. Ya, jadi pahalanya Pak double. Pak Rusyanto dapat pahala karena pergi haji, orang tuanya dapat pahala haji karena dibadal hajikan. Apalagi kalau ada yang membiayai, jadi ada 3 orang tuh. Umpamanya begini, Pak Haji Rusyanto tidak pergi haji, nyuruh saya, Pak Ustadz nih badalin orang tua saya, nih duitnya, bayar. Pak Rusyanto dapat pahala haji, saya dapat pahala haji, yang dibadalkan juga dapat pahala apa tuh? Haji. Nah, orang yang dibadalkan besok oleh Pak Rusyanto dan Ibu Hajar Reflita, Bu, satu, orang itu secara hukum telah gugur kewajiban hajinya. Kedua, orang itu sudah Allah lantik sebagai muslim yang sempurna. Nanti di tanggal 9 Zulhijjah secara jasmani Pak Rusyanto yang ada di Arafah, tetapi secara ruhani almarhum yang dibadalkan pada saat ini. Nah, ini pelajarannya buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kebetulan punya orang tua belum pergi haji, maka segera badalin. Apalagi kalau dia ngewarisin punya duit, ya, punya duit maka segera dibadalin. Jangan dibiarkan. Ya, anaknya sukses, anaknya berhasil, berkat siapa? Doa orang tuanya. Tetapi ketika anaknya sukses, orang tuanya tidak kebagian kesuksesan itu, maka Pak Rusyanto berkelihatan ini bener nih Pak. Ya, orang tuanya kebagian kesuksesan putra-putrinya. Apa? Pahala ngirimin haji. Lah besok Bapak Ibu sekalian, Pak Haji Rusyanto dan Ibu Hajar Reflita ini bukan hanya ngirimin pahala haji buat orang tuanya, pahala umroh, badal umroh pasti tuh Pak. Apalagi kalau badal umroh mak bisa berulang-ulang ya. Besok kalau ada waktu, lagi sehat, ya kan, waktunya senggang, berangkat kemana? Ngambil mikot, niat buat siapa? Buat almarhum, badal umrohnya, boleh. Maka Bapak Ibu sekalian ya, tadi kan nunggu haji berapa tahun? 30. Pengen cepet tahun depan bisa berangkat 2025. Gampang, mati dulu cepet tuh Bu. Ya, dibadalin apa? Langsung apa? Berangkat. Nah, ini pelajaran yang paling mahal dari Bapak Haji Rusyanto dan Ibu Hajar Reflika. Kita semua pasti punya bapak, punya emak. Ada yang bapaknya belum haji udah mati, ada yang ibunya sudah belum haji sudah meninggal. Kita anak punya duit, segera dibadal hajikan, biar orang tua kita yang ada di alam kubur nilai agama Islamnya sempurna. Ya, insya Allah. Nah, mudahan ya
Makanya saya bilang tadi, ntar pulang lihat apa tuh? Lihat di bawah kasur. Ya, ini duit cukup buat badal. Kalau haji sendiri mah mahal, Bu. Ongkos haji aja sekarang berapa persen toh? 53 mahal. Tapi kalau udah mati mah murah. Ya, ada yang 15 juta, ada yang 17 juta, ya murah. Tahun depan saya insya Allah, saya titip doa tadi sama Pak Haji Rusyanto, doain nanti di Arafah. Tahun depan saya dan istri dan beberapa jamaah akan berangkat haji reguler. Buat Bapak Ibu yang udah punya porsi di tahun 2025 pengen ikut bareng sama saya, silahkan. Kalau mau pengen nitip badal haji tahun depan juga silahkan. Uang badal hajinya mau dicicil tiap bulan sejuta sampai setahun lah, cukup tuh, Bu. Ya, sebulan tabung cukup buat badal haji orang tua saya, silahkan. Ya, yang sudah punya porsinya usianya di atas 5 tahun pengen dipercepat berangkat besok 2025 juga silahkan datang ke kantor saya. Insya Allah nanti akan saya bantu. Alhamdulillah sudah pada kumpul noh. Ya, porsi udah berapa? 5 tahun. Ya, insya Allah akan berangkat. Nah, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, itu pelajaran pertama buat kita. Pelajaran yang kedua, apa kata Nabi? Inna abdan sahahtu jismahu wa wasa'tu alaihi fil ma'isyah. Ini hadisnya hadis qudsi. Allah yang bilang. Apa kata Allah? Kalau ada seorang hamba, aku beri dia sehat, aku beri dia rezeki banyak. Tamdi khamsatu a'wam, udah lewat 5 tahun, la yafidu ilayya, orang itu belum datang lagi ke rumahku, la mahrumun, maka orang itu jauh dari rahmatku. Ini hadisnya qudsi, Pak, dari Allah. Artinya apa, Pak? Pak Haji Rusyanto Allah kasih sehat sampai hari ini, Allah kasih rezekinya banyak sampai hari ini. Kenapa beliau balik lagi? Karena ingin mendapatkan rahmat Allah. Kalau ada orang sehat, duitnya ada, rezekinya ada, dia tidak datang ke rumah Allah, udah lewat 5 tahun, orang ini jauh dari rahmat Allah. Tuh, nauzubillah ya. Bapak Ibu kan sukses, sehat, rezekinya banyak dari mana? Dari Allah. Maka sunnah Bapak Ibu sekalian, setiap 5 tahun sekali datang ke rumah Allah. Sunnah tuh, tiap 5 tahun sekali. Dengan syarat apa? Sehat, rezeki apa? Banyak. Yang di depan ini dua-duanya ada nggak? Sehat juga, rezeki banyak, apa sehatnya doang? Ya. Kadang-kadang ada orang sehat, alhamdulillah, duitnya nggak ada. Ya, ada duitnya banyak, kagak sehat. Ya, Romana kita mah sehat kagak, duit kagak nih ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya. Ini yang bilang Allah. Pak Rusyanto ini menjalankan apa yang Allah sebutkan. Ya, kalau kata orang begini, bukan Pak Haji Rusyanto kebanyakan duit, bukan. Tapi Pak Haji Rusyanto ini benar-benar menjalankan perintah Allah. Allah kasih sehat, Allah kasih rezeki banyak, berangkat. Ya, berangkat. Kenapa, Pak? Orang berbondong-bondong pengen pergi haji. Satu, karena ingin sempurna rukun Islamnya. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum. Ya Allah, jangan sampai engkau matikan saya ya Allah sebelum rukun Islam saya sempurna. Begitu Bu mintanya, Bu. Ya Allah, jangan engkau matikan saya sebelum rukun Islam saya sempurna. Yang kedua, orang bisa datang ke Mekah, baik haji, baik umroh, ngapain? Untuk menghapus dosa. Siapa di antara kita, Bapak Ibu, yang nggak punya dosa? Pasti semua punya apa? Dosa.
Kalau kita rasa banyak dosa, maka sering-seringlah datang ke Baitullah. Karena perjalanannya aja Bapak Ibu sekalian udah menghapus dosa. Ya. Jadi nanti yang dihapus dosanya oleh Allah, satu yang menjalankan, Pak Haji Rusyanto dan Ibu Hajar Reflika, pulang haji dosanya apa? Habis. Yang kedua, dosa orang yang dibadalkan. Makanya kata Pak Nur Ali apa? Kalau lo hajinya pengen mabrur, pergi haji jangan pulang lagi, mati di sono. Ya. Kenapa? Pulang kagak bikin dosa. Enaknya Bapak Ibu sekalian, orang yang hajinya dibadalin, kan orangnya udah mati. Ya. Kira-kira orang yang sudah mati bikin dosa lagi nggak? Enggak. Makanya orang-orang yang sudah mati dibadalin haji, tingkat kemabrurannya lebih dekat. Karena dia nggak bisa bikin dosa lagi. Makanya kata Pak Nur Ali gitu. Jadi kalau lo pengen hajinya mabrur, pergi haji jangan apa? Jangan pulang, mati di sono. Mabrur dah tuh. Ya, cuman sayang, 1000 sayang nggak ada yang mau orang ya. Ya, mati di sono nggak ada yang mau. Walaupun iming-imingnya Bu, mati di sono spektakuler. Saya termasuk punya cita-cita. Pengen banget mati di tanah suci. Iya. Tuh setiap kali saya datang alhamdulillah 2 bulan sekali. Jadi Bapak Ibu kalau pengen ikut umroh nih sama saya, ayo berangkat besok di awal Agustus. Kita akan berangkat. Setiap kali saya berangkat, saya pengen apa? Bisa mati di sini. Kenapa? Nih keuntungannya. Pertama, jenazah kita ketika disolatkan disandingkan di samping Baitullah. Kalau di Masjid Al-Muhajirin ya, dekat apa jauh sama Ka'bah tuh? Nah, jauh. Ya. Jadi jenazah kita sudah disandingkan di depan Baitullah, yang selama ini kita pengen ada di depan Baitullah. Ini yang mahal. Kedua, jenazah kita yang nyolatin nggak bisa kehitung berapa juta orang. Kalau di Muhajirin berapa orang kira-kira kalau jenazah kita disolatin Masjid Al-Muhajirin? Ya, 50 apa 500 orang. Itu gak pakai amplop ya. Nah, di sana Pak, kata imam, sallu alal amwat, bangun, orang semua berdiri. Laki berdiri, perempuan berdiri, sholat jenazah. Kita nggak kenal dia kagak ngundang kita, tapi kita sholatkan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi. Ya Allah, ampuni dosa orang ini. Gimana nggak habis tuh dosa kita? Iya. Kira-kira masih pengen nggak Bu? Mati disolatin jutaan orang. Pengen Bu? Ya, harus pengen. Ya. Yang ketiga, dikuburkan jenazah kita bersama orang-orang soleh. Ya, bersama orang-orang alim, orang-orang pilihan Allah. Kalau Allah nggak pilih Pak, nggak mungkin kita mati di situ. 2019 saya haji sebelum COVID tuh. Pas banget bareng dengan Syekh Maimun. Ya, beliau meninggal sebelum Arafah. Ya kalau nggak salah tanggal 3 tanggal 4 Arafah, kita tanggal 4 Zulhijjah. Bulan Agustus saya haji Pak. Kayak sekarang nih, Mei, Juni, Juli, Agustus itu di sono musim panas. Sedang panas-panasnya. Tapi ketika Syekh Maimun meninggal Pak, sebelum dan sesudah cuacanya begini nih kayak sekarang. Mekah itu teduh 4 hari sebelum meninggal dan sesudah meninggal. Ya, orang ulama besar. Dan itu diprioritaskan. Biasanya Bapak Ibu sekalian, orang yang meninggal di Mekah dikuburin di Ma'la. Tapi sekarang Ma'la udah penuh, nggak bisa. Dikuburinnya jauh, yaitu di Soraya tempatnya.
Tapi untuk Syekh Maimun pada waktu itu dikuburkan di Makkah, berdampingan dengan istri Rasulullah Siti Khadijah. Itu keuntungannya. Jadi kita dimakamin sama orang-orang alim. Keuntungan yang keempat, yang menziarahi kuburan kita itu setiap hari, setiap waktu orang doain. Coba kalau kuburan di kampung kita, nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu sekalian, kuburan orang tua kita dah. Bapak Ibu doain kuburan orang tua kapan? Paling sebelum puasa, setahun sekali, atau setelah Lebaran ya. Tapi ketika jenazah kita, kuburan kita ada di Mekah, ada di Madinah, yang mendoakan, yang menziarahi, Masya Allah Pak, setiap hari. Pengen Bu mati di Mekah? Nunjuk coba yang pengen. Kagak ada yang nunjuk, manggut doang tadi ya. Ya, maka insya Allah doain. Ya, pengen kita di Mekah boleh, di Madinah lagi lebih dahsyat Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi apa? Orang yang datang ke Madinah, kemudian dia mati di Madinah, dikuburkan di samping kuburanku, maka aku orang pertama menjadi saksi di hadapan Allah. Saksinya Nabi di hadapan Allah. Ini yang paling mahal. Maka boleh. Setiap hari kan kita kalau berdoa apa? Jauh saja ya. Tawaffana muslimin. Tawaffana, itu kan doa kita tuh setiap hari tuh. Tawaffana muslimin, ya Allah matikan saya, wafatkan saya dalam beragama Islam. Ini nggak boleh tawar-tawar tuh. Doa ini harus dibaca setiap saat. Ya, tawaffana muslimin, ya Allah matikan saya bersama dalam keadaan beragama Islam. Walhiqna bis salihin, kumpulkan saya ya Allah bersama orang-orang soleh. Itu kita setiap hari minta mati dalam keadaan apa? Muslim. Besok tambahin, ya Allah matikan saya di tanah Haramain. Ya, kalau Allah udah matiin kita di tanah Haramain Pak, pasti datang ke sono. Nih ibu nih nganggap kayaknya nggak mungkin dah gua bisa umroh, bisa haji ya. Dari mana rezekinya, dari mana duitnya ya. Tapi kalau ibu mintanya mati di Haramain, Allah yang jemput ibu datang ke sono. Pasti tuh. Kemarin ada jamaah saya Pak. Beliau ini kakinya rada-rada kurang sehat. Jadi sering sholat di masjid. Kalau dia sholat nih, kalau ruku, sujud, seret gitu Pak. Pertama kali datang saya ngajar talim situ, saya kaget. Lah ini orang sholat kakinya ke depan, gitu ya. Satu ketika habis sholat, ada orang datang ke masjid itu. Ini orang tukang kebun, nanam kangkung sama bayam. Tanahnya juga tanah pengairan, bukan tanah dia. Jadi tiap hari kerjaannya nanam apa? Kebun, kangkung. Ya, datang orang. Aki, mau haji nggak? Mau umroh nggak? Mau. Udah haji? Belum. Udah umroh? Belum. Gitu ya. Mau haji apa mau umroh? Ya terserah katanya. Ya udah sono kalau umroh datang ke rumah Ustaz Nur Anwar. Ntar urusan saya. Bener Pak? Bener. Tuh Bu, kalau Allah udah undang orang lain yang diutus oleh Allah untuk menjemput orang itu, maka tugas kita nih ya ringan, minta aja sama Allah. Ud'uni astajib lakum, udah minta aja, nggak usah pikirin kalau saya mintanya haji dari mana duitnya, apa yang saya jual, jangan dipikirin. Tugas kita, kata Allah, ud'uni, kamu berdoa kepadaku, astajib lakum, pasti doa kamu aku ijabah. Makanya supaya doanya cepat dikabul Allah, satu, isi perut yang halal. Kalau ada isi perut yang tidak halal, itu yang menahan doa kita enggak naik. Bu, hati-hati nih. Kalau lagi belanja sayuran, beli tomat 2 bungkus, 3 bungkus, bayarnya cuma sebungkus. Ya, gara-gara 1 butir tomat yang tidak halal masuk ke perut kita,
masuk ke perut suami, masuk ke perut anak, itu yang akan menahan doa kita tidak naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syarat kedua, kalau doa kita pengen dicepat kabul oleh Allah, berdoalah di waktu-waktu yang mustajab. Bangun malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubah, angkat tangan, minta berulang kali dengan permintaan yang sama, Bu. Berulang kali terus saja minta, Bu. Logikanya kalau ada anak kita minta sesuatu sama kita berulang kali, kapan-kapan kita kasih nggak tuh anak? Kasih. Maka jangan pernah lelah berdoa minta sama Allah. Yang ketiga, kalau pengen doa kita cepat dikabul Allah, nih kayak Pak Haji Rusyanto dan Haji Reflika, berdoalah di tempat-tempat mustajab. Ya, besok Bu Haji Reflika, ini tempat mustajabnya Allah kasih, Masya Allah. Ketika tawaf mustajab, di samping pintu Ka'bah multazam, tempat mustajab. Hijir Ismail, tempat mustajab. Naik ke Bukit Sofa, berdoa, tempat mustajab. Sambil lari, tawaf dan sa'i, mustajab. Naik di atas Bukit Marwah, mustajab. Di Arafah, mustajab. Besok Pak Haji Rusyanto ya dan Ibu Haja Reflika, titip doa, Bu, sama beliau. Ya, nanti di Arafah, di tenda kayak gini, wukuf datang dari tanggal 8 sampai tanggal 9, 2 hari. Selama 2 hari Allah fasilitasi itu doa yang diminta di Arafah pasti mustajab. Maka kata Nabi apa? Khairud du'a du'a'u Arafah. Sepaling baik berdoa ketika doa itu dipanjatkan di Arafah. Ya. Makanya alhamdulillah beliau hajinya haji reguler, Pak. Haji reguler aman. Ya, aman sentosa. Maksud saya aman, tenda Arafahnya aman, tenda Minanya, makanannya juga aman. Ada kemarin jamaah saya, Pak, hajinya Haji Furoda, udah berangkat. Kata beliau apa? Guru, saya kata di Arafah nggak punya tenda. Saya dijelasin sama travel, di Arafah nanti di mobil bus duduk begini. Ya, nggak ngerasain tenda tuh, Bu. Bayarannya mahal, tapi nggak dapat apa? Tenda. Besok Pak Rusyanto, tenda Arafah, Bu, udah enak. Ada kasurnya, ada bantalnya sekarang mah, Masya Allah, nyenyak dah. Maka yang harus dilakukan selama berada di Arafah, angkat tangan, banyak-banyak berdoa. Ya Allah, undang saya. Maka nanti Pak Haji Rusyanto ya, Ibu Haja Reflika, kalau lagi tawaf, terutama tawaf wada nih, tawaf wada 1 sunnah dibaca apa? Tasbih. Subhanallah wala ilaha. Ayo semangat. Wallahu akbar wala haula illa. Satu kali lagi. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa. Itu yang pertama ketika tawaf, sunnah dibaca. Yang kedua, doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Yang ketiga nih nanti Pak Rusyanto ya, Bu Haja Reflika, minta doa apa? Allahumma rzuqni al-auda hadal bait karrat ba'da marrat. Itu di buku ada tuh ketika tawaf wada.
Apa yang kita minta? Ya Allah, berikan saya rezeki untuk bisa datang lagi ke rumahmu ini, Baitullah, berulang kali. Tuh doanya tuh. Makanya orang kalau tanya sama saya, Ustaz apa sih doanya? Bisa bolak-balik, 2 bulan balik, 2 bulan balik ya. Kalau tawaf wada, Bu, Pak, ini yang saya gepek. 7 kali putaran kita tawaf, 7 kali doa. Doa itu nggak kita tinggal. Allahumma rzuqni al-auda hadal bayi karrat ba'da marrat. Ya Allah, berikan saya rezeki untuk bisa datang lagi ke rumahmu ini berulang kali. Jadi bukan minta tahun depan, bukan. Jangan ya Allah tahun depan undang saya, jangan. Ya Allah, berikan saya rezeki datang ke rumahmu ini berulang kali. Allah undang bulan depan, Allah undang bulan depan, Allah undang lagi bulan depan ya. Nah ini doanya nih luar biasa nih Bu. Dan ini saya kalau lagi bimbing jamaah, Bapak Ibu, kalau lagi tawaf konsentrasi. Saya larang main HP. Saya larang keras. Ya. Haji, umroh mahal-mahal. Jauh-jauh dari PUP nyampe depan Ka'bah numpang apa tuh? Sekarang banyak tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, parahnya lagi ustazanya, gurunya ya, duluan main HP. Hai guys, kita lagi tawaf guys, gitu. Jangan besok. Ini yang merusak ibadah kita. Ya. Lagi tawaf, HP masukin, konsentrasi, khusyuk berdoa, baca kalau nggak bisa tasbih yang tadi. Karena bacaan tasbih ini bacaannya para nabi ketika tawaf dan bacaannya para malaikat ketika tawaf. Jadi malaikat-malaikat yang tawaf itu bacanya sama sama kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Kalau perlu pegang doa, Bu Hajar Riflita nanti ya, Riflita pegang doa, baca doa yang kita baca. Nanti pembimbing yang kita kagak dengar, kita baca doa kita. Apa yang kita mau minta situ. Yang paling utama diminta, ya Allah, matikan saya dalam keadaan beragama Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitsna ala dinil. Yang kedua, ya Allah, ampuni dosa saya. Saya kemari emang yang saya bawa dosa. Setelah itu minta yang lain. Ya Allah, saya pengen banget tawaf sekeluarga, anak, cucu, mantu bareng-bareng. Nanti kalau dikabul Allah Pak, Allah yang bukain jalan. Ya, tuh insya Allah mudah-mudahan ya Pak ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk Pak Haji Rusyanto dan Ibu Hajar Riflita. Allah kasih beliau panjang umur, sehat yang sempurna, ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, keluarga yang ditinggal dalam lindungan Allah, dan kembali bawa haji mabrur. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya, niatin untuk Bapak Ibu masing-masing. Ya, konsentrasi khusyuk. Ya Allah, berkat karomah mukjizat suratul Fatihah di majelis ini ya Allah, undang saya untuk menjadi tamumu. Undang saya ya Allah untuk menjadi tamu Rasulmu. Ayo, niatin Fatihah ini buat Bapak Ibu sekalian. Ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf terutama buat Pak Haji Rusyanto, mohon maaf. Saya sekalian mohon pamit Bapak Ibu. Udah ditungguin di Belendung satu lagi Walimatus Safar ya. Sekali lagi buat Bapak Ibu yang pengen daftar haji bisa langsung datang ke kantor saya. Pak Suryanto udah ketahui banget. Ya, nama yayasannya Wafiz Al Amin Center. Kalau pengen kepo-kepo, lihat aja di YouTube saya, Nur Anwar Amin.
ya, atau di TikTok atau di Instagram, ya. Kemudian kalau yang udah punya porsi pengen dipercepat tahun depan 2025 boleh datang, ya. Atau mau dicicil ya hajinya, Pak Ustadz saya pengen cicil, ya, karena daftar haji kan masih lama, dicicil yang 25 jutanya. Nanti bayar cicilannya di mana? Tuh di Alfa, di Indomaret. Dia tiap bulan. Ibu kredit motor pabrik sebulan, Bu. Berapa duit? 1,5 juta. Kalau nyicil haji sebulannya 600 ribuan. Motor nyanggup, masa haji kagak nyanggup ya? Nanti menyampe kagak itu urusan Allah. Ya, yang penting tugas kita mendaftar ngantri. Mudah-mudahan ya. Hari ini saya ngomong, entar pulang udah langsung telepon saya. Pokoknya kapan aja ditelepon, karena kantor saya sama rumah saya nempel gini, berdekatan, 24 jam. Ya silakan, telepon aja. Pak Rusyanto ada nomor saya. Terima kasih sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan mohon maaf sekali lagi. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.